Kan jet lag loh, iki lo gampang. Jadi kemarin kita yang garam yang bisa dipakai untuk melepas ini itu kandungannya 1%. Ada yang bilang 0,9% juga bisa, 0,9% juga bisa. Cuma lah timbangannya kangelan ngukuri 0,9% ono lah yo. Ambo yo mending gawe sing gampang. Sendok. 1 sendok. Kenapa 1 sendok? Karena 1 sendok ini 10 gram. Ya. Mesti timbang toh kalau garam 1 sendok itu 10 gram. Nah, terus nanti dimasukkan ini ke air 1 liter. Airnya air apa? Ini. Gitu kan? Airnya air kembang 7 rupa. Iya toh. Om gue dikandani air mineral dong ngeyel wae. Nanti mineral yang apa? Lah ini terus ini bikin corong digawe ngene iki toh. Iki nih dilebokke, ya toh. Wis. Kayak ajudane. Oh iya yo, mulai ngerti videonya Joan. Wes, masuk toh. Kocok. Nah, berarti ini lihat ada endapannya. Kita harus ngilangkan endapannya, dikocok-kocok, dikocok-kocok, airnya dikocok-kocok. Tasah nyanyi. Masake Mas Jerry lho salah lagumu. Salah balik. Ayo nyanyi. Iya. Inilah udah larut toh. Kalau dilihat di sini, itu udah enggak ada endapannya toh. Lah terus modelnya nganggo botol kecap. Garam tadi 1 kilo apa 2000 apa 5000. Sementara botol kecap ya 5.000. Ini garam ini harganya paling 2000. sekilo 2000 atau 5000. Ini botolnya ini harganya 5.000. Kalau mau beli yang mahal ya beli ke saya tak jual 500.000 tak set kan gitu. Lah timbangannya kowe bingung goleki to, njaluk sing larang tukune nggonku. Tak dol 500.000. 1 juta tak tambah ijuku. Nih yang kesulitan untuk dapat garam krosok sama wadahnya kami kirim bisa harganya 500.000 sepaket ya. Sepaket. Nah, COD. Bisa. Area Jogja khusus COD. Kalau ditambah 1 juta tak bonosi rokok LE Light. Wes to, kowe ngerokok kuwi beres kuwi. Penyakit kabeh bablas. Ya ampun. Kowe iki ora di-endorse karo rokok like lho, Pak. Kuwi kudu bayar kuwi LE like kuwi. Ayo gak apa-apa ben kowe. Samburi kok. Oke, ini udah ya. Ya, yang ini udah tadi tak masukkan botol kecap. Lah ya udah tinggal gini gimana caranya? Caranya nunduk gini rodok miring iki lebokke irungmu ya toh. Wes tidak usah narik nafas atau jangan-jangan nanti lah masuk. Ya wes iki nunduk agak miring, masukkan ke sini. Ya toh iki tak pencet. Tuh, metu dhewe saka ngene. Tuh. Masuk ke hidung kanan, keluar hidung kiri toh. Loh, ngene toh. Dan tidak sulit. Loh iki tak kene-kene wae terus. Selesai. Terus kita ulangi lagi yang ke hidung kiri. Dimiringkan sedikit. Nah ini. Jadi jangan terlalu miring nanti kena telinga juga. Enggak, ini cairannya 1% itu sama dengan cairan fisiologis tubuh. Enggak. Selesai. Lah terus terakhir tinggal ini dibuka, tinggal kumur-kumur. Kenapa? Karena ada kemungkinan virus ini bukan hanya nempel di hidung tapi juga di mulut. Karena ngoroknya kan ning kono toh. Lah ya Bu. Dikumur diminum kan? Yo ora gitu kan. Diminum enggak apa-apa ya? Yo enggak apa-apa wong iki banyu ya. Iya, enggak apa. Berkorban buat kalian coba. Nah, jadi ini cuma dilakukan 3 kali. Nah itu dilakukan kalau misalnya pagi sama sore atau pagi sama malam atau kalau misalnya ada nanti besok mau di swab yuk sigarap itu aja. Itu virusnya nanti akan lepas selama tidak sakit ya. Kalau sakit yo ditandangi sakitnya. Jadi jangan berpikir bahwa itu pakai air garam nggak bisa menyembuhkan penyakit. Emang nggak menyembuhkan penyakit. Ini untuk melepas virus supaya kita tidak dituduh apa difitnah kena penyebar penyakit ngono loh. Berarti kalau terpapar kalau nggak dibersihin bisa kena bakteri ya, kena virus. Kalau misalnya banyak iya. Lah kan iki ono batasannya. Kalau misalnya batasannya sampai 100 partikel virus misalnya, mbok nengke wae nganti 100. Lah terus kelebonan meneh 1 lagi atau 2 lah yo masuk. Jadi dari tempat paparan tinggi kayak kita dari rumah sakit, dari pasar, gerombolan dan terutama ke rumah sakit pulang bersih. Iya, dan ini sampai pulang ning nggone nggowo di ini aman dan bisa dikerjakan siapa saja. Di mana saja.
Terutama yang baru naik pesawat terbang tuh, nanti Ya. turun dari pesawat terbang langsung ke wastafel di situ. Jadi cukup bawa garam, cukup bawa botol ini, terus nanti beli aqua, ya kan, kocok masukin ke sini, ya kan. Wah tapi aquanya itu yang seliter, saya beli yang setengah liter, gimana? Lah nek 1 liter 1 sendok, nek setengah liter ya setengah sendok, matematikamu kok pokok men ngono lho. Lo kan kira mikir ngono, lah apa kok mikir angel-angel. Oh, ini sing takok nih. Juga gitu aja ya tak tanya. Iya. Kalau airnya 1 gelas itu kan 200 mili, berarti garamnya seberapa? Lah wong hitungan wae njaluk diitungke, ngono kok jek bingung golek uyah barang. Digur laut Pantesan jadi wae. korban. Nah. Pantesan banyak yang memanfaatkan kebodohan itu. Ya, Jadilah pinter biar tidak dimanfaatkan ya. orang. Break, rokok dulu. Nah, oke, wes. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Kalau mereka punya protokol, rakyat juga harus punya protokol sendiri. Ya kita protokol kesehatan untuk nangani kita sendiri. Oh nyatanya yo nek ada apa-apa yo gak enek sing ngopeni kan. Ya, biar kita bisa kembali dan kita bisa kembali pakai akal kita supaya tidak terus dihapusi. Karena pada saat kita ngelihat loh yang lainnya yo pada sehat gak ada apa-apa. Lah kok pada rame nakut-nakuti. Tapi ya kan kembali lagi, kalau ditakut-takuti itulah pilihan toh. Mau ditakut-takuti ya mesti ono sing nakut-nakuti. Wong ning perapatan kono ono apa dulu misalnya ono demite. Ya mesti ada berita kayak gitu. Tapi kalau kita milih buat alah demit, wong wingi wae bojoku luwes saka demit ngono kan. Dhewe kan cuek wae lewat ning kono kuwi. Sis nek iki, Pak. Maksudnya kalau kita berani, lah ya sudah tidak ada apa-apa toh. Wong nyatane ning kono gak enek apa-apa. Berarti kembali yang tadi itu ketika ada yang Tunggu, tanya. ada yang terkonfirmasi kemudian dokter menyatakan bahwa itu positif, tapi dia punya keluhan penyakit lain, seharusnya yang ditangani yang penyakit lain itu dulu. Bukan begitu. Sebelum masuk ke sana, lah positif dulu toh. Intinya gitu. Jadi tadi bilang terkonfirmasi positif. Kemudian Pak dokter yang di sana bilang, "Oh, ini penyakitnya berbahaya." Tapi yang jangan lihat ke situ dulu, lihat ke ujungnya dulu. Ujungnya kan positif dulu baru dibawa ke sana. Sekarang misalnya sampean jantungan, punya penyakit jantung. Kemudian ketemplean positif. Yang diurusi yang mana? Yang diurusi mesti virusnya. Padahal virusnya cuma nemplek toh. Seharusnya jantungnya dulu. Lah iya, tapi kan akan ke sana kan akan jadi karena sudah ada protokolnya yang harus diikuti. Maka begitu kene kewaca positif yo diopeni sing virusnya. Jantungnya masih terapi kan. Nah, itu makanya disebut penyakit komorbid, penyakit penyerta. Padahal sebenarnya itu penyakit utama. Penyertanya ketemplean. Iya, lah sekarang kalau misalnya kita ngerti, oh oke, kita mau berangkat, saya perlu gagal ginjal, saya harus cuci darah ke sana. Nah kalau kita berangkat, sebelum kita bisa membersihkan ini, lah ya nanti dicolok di sana lah ya jadi dianggap positif. Tapi kalau kita udah bersihkan dari rumah, sudah bersih, confirm nek perlu nganggo rapid test antigen, oh ya wis negatif. Berangkat ke sana, maka pada saat oh yo negatif, lah sing diopeni kan penyakit utamanya. Iya, bawaannya lagi. Nah ya itu, jadi itu sangat penting untuk menghindarkan kita dari namanya misdiagnosa. Kalau nggak ditahan dulu sampai negatif. Iya, apa? Tahan sih sampai negatif. Ya, bisa juga ditahan sampai negatif karena penyakit virus ini iso ditangani, dari dulu juga iso ditangani. Wong Amerika, wong wis do bal-balan gak nganggo masker. Bal-balan. Iya toh? Pesta doang. Lalu sudah tidak ada apa-apa. Lah kita masih ditakuti malah tambah diburu-buru. Kan yo aneh. Nah, tapi kita nggak akan bisa. Tapi saiki pariwisata lucu loh. Hah? Virusnya kayak PNS. Sabtu Minggu libur. Iya. Liburan. Jadi virusnya kalau Sabtu Minggu, itu enak. Pesake sing dodol padahal Sabtu Minggu tuh rame ya. Kowe dodol toh? Iya, ora entuk pemasukan. Kamu jualan, ini jualan jadinya. Berarti PNS. berarti virusnya aktifnya 5 hari kerja. Iya. Dok, vaksin yang bagus vaksin apa, Dok? Vaksin yang bagus vaksin rabies. Enggak, vaksin yang bagus itu vaksin yang dari virus utuh. Lah yang harusnya nggak nyebut merek aku, tapi luweh wae to. Sinovac, Sinopharm, Coronavac itu virus utuh yang dimatikan. Tubuh kita, jadi kenapa harus virus utuh? Jadi ceritanya ngene. Jadi kita tahu, iya toh. Ini virus utuh. Oke, ini virus utuh. Kalau virus itu ini masuk ke badan kita,
nantilah badan kita akan mengeluarkan antibodi untuk virusnya toh. Nah, nanti akan mengeluarkan antibodi untuk kulitnya, sing kuning iki, untuk batangnya, untuk sing variannya yang di atas ini, varian protein S-nya ini, untuk semuanya. Nah, total ini semua lah 100%. Variannya ini lah 2% toh. Sementara 98%-nya masih virus yang sama. Lah nanti tubuh kita mengeluarkan antibodi untuk 98% plus 2% varian kan gitu. Oke? Nah, terus sudah kita masuk, kita punya sel memori, ya kan? Dalam waktu 2 minggu sesudah kita kena, kita bisa kebal lewat 2 cara. Pertama, kena virusnya beneran. Jadi ketularan, positif, ketularan, demam, sakit seminggu sembuh. Nah itu habis itu kita kebal, itu loh. Atau pakai vaksin yang dari virus utuh ini tadi, karena kemasukan virus keinfeksi penyakit langsung sama dapat vaksinnya sama aja masuk virus utuh. Lah nanti kapan ada penyakit lagi virusnya yang sama, lah nanti ditangani sama antibodinya. Nah untuk infeksi yang kedua, ketiga, ke-40, ke-50 itu keluarnya nggak usah nunggu 7 atau 14 hari, 24 jam keluar. Iya, jadi sekarang kena, lah besoknya terinfeksi, bukan kepapar ya. Udah terinfeksi ke dalam, hari ini terinfeksi, 24 jam ya keluar sendiri. Makanya sudah itu tidak sakit lagi gitu loh. Lah untuk apa? Lah antibodinya nanti lah nempel ini semua kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada varian baru, lah ini ada varian baru nih yang dari India, yang merah toh. Lah kan masuk ke badan kita, bener toh? Nah tapi di badan kita kan kita masuknya virus yang ini toh, iya toh? Nah maka nanti antibodi yang keluar untuk ngatasi ini ya antibodi yang sama di sini, mulai dari antibodi untuk kulitnya, bagian dalamnya sama batangnya ini. Tapi yang ininya pucuke ya ndak di cover. Kenapa? Karena kan belum kenal. Tadi kenalnya yang warnanya kuning. Iya toh? Yang warnanya kuning. Sekarang kita kemasukan yang warnanya merah. Tapi ingat ini hanya 2%. Nah, yang terjadi apa? Virus ini yang tadi masuk, oke. Ini masuk akan ditangani sama antibodi kita yang 98%, sehingga begitu ketutupan langsung dirusak sama makrofag. Nah, gimana dengan yang 2%-nya ini tadi? Lah yang 2%-nya ya tetap diproses, 7 hari kemudian keluar antibodinya yang 2%. Sehingga nanti tubuh kita akan punya kekebalan yang lengkap, kekebalan terhadap virus utuh yang ini tadi yang awal plus yang 2%. Itu sebabnya kita masih bisa ngatasi varian apapun yang ada, asal kita kemasukan virus utuh atau malah virus hidupnya, dan kita bisa ngatasi itu gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, nah kalau tadi ada yang virus utuh, iya toh, gimana kalau yang disuntikin virus yang tidak utuh yang cuma 2%? Kan sekarang selain 3 itulah cuma protein S toh, protolane gitu toh. Nah sekarang dibayangkan ini dimasukkan ke badan kita, iya toh. Dah, nantilah tubuh kita mengeluarkan antibodi terhadap pucukan kita toh. Bener lah. Nah, kemudian tiba-tiba virus inilah masuk. Bener toh? Lah yang diatasi apa? Lah yo mong pucukane tok. 90%. Sementara 98% enggak. Lah wong mong pucukane tok, sehingga ya memang tidak akan efektif gitu loh. Lah kita harus tahu prinsipnya ini. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya nanti ini virus barunya masuk ke sini? Yang terjadi apa? Ya tubuh kita sama ngatasi yang 2%. Tapi yang 98%-nya belum diatasi. Ya akan diatasi 7 hari lagi. Lebih lama. Ya, tapi kan lebih banyak ngeluarkannya. Apakah itu bisa buat netralkan? Iya, kalau buat netralkan lihat yang pucukannya ini saja. Gitu. Nah, sekarang kenapa orang ngeributin mengenai masalah varian? Karena yang berubah cuma pucukannya. Rambutnya mau. Iya, dia tidak melihat berdasarkan keseluruhan virus. Dia cuma lihat pucukannya aja. Oh, ini varian India, itu warnanya merah. Varian yang Inggris warnanya kuning. Cuma lihat pucukannya tok. Sama seperti kita ngelihat orang lewat rambutnya atau buka. Iya toh. Sing siji botak, sing siji gimbal. Ndelok wong lewat rambutnya. Padahal orangnya sama, pokoknya sama. Kan gitu. Nggak ada yang berubah. Tapi kenapa mereka bilang varian baru itu lebih berbahaya? Karena pengen dodolan. Sesimpel itu aja. Bisnis. Iya, kalau saya sih nggak masalah. Lalu kita lihat dari kenyataannya saja kok. Tanya saja coba yang bilang varian itu, tanya. Varian itu apa sih gitu? Orang yang bilang itu varian alfa, beta, delta, coba jelaskan varian delta itu apa? Lah itu perubahannya itu varian itu apa? Di bagian mana?
Terus habis itu kesamaannya itu apa? Lah nggak bisa jawab. Kenapa? Lah karena kita semua kan dapatnya data cuma dari media, nggak ada yang belajar. Iya toh? Iya. Om saiki ibu-ibu sing apa? Mau iki ibu-ibu kabeh ra wani aku. Iya toh? Kalau di rumah saya itu ada yang tiap pagi itu ngumpul di tukang sayur, habis itu pada rebutan sayur bikin emosi gitu loh. Iya toh? Lah ibu-ibu yang di tempat saya itu kalau misalnya tiap pagi tiba-tiba berubah jadi ahli virus. Karena tiap hari baca WA. Sing ahli virusnya tenanan terus kalah karo ibu-ibu e. Mak dilawan. Lah iya makanya. Mosok. Lo yo. Jadi Iki melu sak komplek. iki ra tau blonjo, aku sing dipakake kon kandang ibu-ibu. Aku senang lihat Mas Indro itu kalau ada ibu-ibu depan itu kan rata belanja. Dia yang ke tukang sayur. Padune. Iya. Beniso ki isine emosi tok we. Sebenarnya itu untuk melatih kesabaran. Makanya Mas Indro sekarang kan dihujat banyak orang udah sabar. Tak latih dengan ibu-ibu sekomplek dulu gitu loh. Di rumah tak latih denganku nengok. Ora iso masak nih. Ahli bini kan ngono kuwi. Mulanya mak saya udah jadi ahli virus. Lah ya. Jadi kita harus belajar ke ilmu yang awalnya lagi. Lah kayak gini nih kan kita udah paham nih dengan cara yang sederhana nih wes paham. Lah kita kan jadi ndak takut. Ya wes. Lah kalau misalnya ternyata nanti sakit piye? Ayo ditulungi. Wong koncone akeh. Nah, kira ngabari, wah aku jek loro piye. Nanti lah kita saling ngasih saran sama bantu. Ya sudah itu protokol rakyat namanya. Protokol kesehatan rakyat. Kalau ada yang positif cuci hidung. Kalau ada yang sakit pakai vitamin. Jangan dikasih antibiotik yang overdosis. Jangan dicekek-cekek pakai ventilator. Terus kalau ada yang sakit lagi, ya saling direwangi. Ayo seperti itu. Om kita bisa ngatasi ini sendiri kok. Lah kalau misalnya mereka nggak mau dengerin kita, ya ngapain kita dengerin mereka juga? Mending kita ngurusin diri sendiri, kan gitu. Beres, kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Oke? Oke. Siap. Wes. Ada yang tanya lagi nggak? Wes pokoknya nyantai baik. Apa? Siapa yang takut apa? Coba takut. Vaksin mau biar. Ini pedagang dari vaksin pantai. itu ada yang utuh, ada yang enggak utuh, Dok. Iya. Ya. Nah, cari yang vaksinnya utuh. Lah kita kan nggak tahu orang awam. Caranya. Oh gitu. Tidak ngerti. Petugasnya pada nggak tahu. Lah kalau nggak ditanya ya berarti yang vaksin utuh tuh 3 tuh Sinovac, Sinopharm. Berarti kita belajar dari merek Ya, Yang lainnya berarti pakai. yang lainnya berarti nggak utuh. Iya. Selain itu nggak ada yang utuh. Selain itu bukan virus yang utuh. Nggak utuh nggak? Boleh tapi ya. Nggak boleh tapi masih lebih bagus yang virusnya utuh. Ngono loh. Oh gitu. Dan juga mempertimbangkan juga efek sampingnya. Iya. Gitu. Bojoku sedina sewengi gregesi, Pak. Di kayak apa? Vaksin apa? Utuh Sinovac ndi? Lha Sinovac neng gregesi iki yo masalahe Biasa. bojomu alergi kuwi lho mungkin. Oh iya. Tadi Enggak mungkin toh, radang biasa. apa alergi, apa radang karena kalau yang kill disuntik itu enggak mungkin sekarang kena besok sakit gregesi itu enggak. Tapi nek misalnya wis stres dhisik, Iya, mungkin takut terus alergi kemudian iya. Gregesi, gratis. Lah iyalah bisa saja. Lah wong jangankan disuntik, nek wong wis stres dikeplaki kene iso kejet-kejet tok. Oh iya. Lah iya. Ya, dhewe lah Mas Irang. Wah, malah daya ini. Masalah kan biasanya kan nyontek, disuntik jadi kayak ngono. Yo. Wes ya. Yes, pokoknya tetap nyantai, tetap seduluran. Siap. Matur nuwun. Oke. Pertanyaannya dijawabnya besok ya. Besok bae iki aku ditani wong iki. Iya, harus balik ke kota ini dari kampung.